Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan kali ini saya ingin mengutip suatu poin yang telah saya kutip di video sebelumnya sebetulnya, yang berjudul Demokrasi Pancasila, yang mana di situ saya mengutip sedikit poin mengenai politik pasar bebas. Namun saya ada beberapa pertanyaan. Kenapa tidak dibahas lebih intim mengenai politik pasar bebas ini? Karena memang jarang disentuh oleh para politisi yang ada, yang sedang berlaga di tahun politik 2024 ini. Nah, maka oleh karena itu saya ingin membahas lebih intim mengenai politik pasar bebas ini. Nah, apa sih itu politik pasar bebas? Nah, politik pasar bebas ini suatu sistem yang masif, yang tidak terang-terangan, yang dilakukan oleh para paslon yang sedang berlaga dalam suatu kontestasi demokrasi, yang dimana tujuannya itu adalah rakyat, mengambil atau memikat hati rakyat dengan cara komersial. Nah, itu namanya politik pasar bebas. Ini merupakan suatu tantangan bagi demokrasi yang ada di Indonesia, karena memang bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi Pancasila. Nah, maka oleh karena itu, kita sebagai masyarakat harus lebih cerdas dalam menentukan suatu pemimpin yang akan berlaga memimpin 5 tahun ke depan di Republik ini, baik itu pemimpin atau calon pemimpin di tingkat daerah ataupun tingkat nasional. Ketika ada calon yang sedang melakukan politik pasar bebas, kita hadapi dengan positif. Ketika mereka memberikan suatu insentif, terima insentif tersebut, kan itu merupakan suatu rezeki. Kita diajarkan bahwa kita jangan menolak rezeki yang sudah ada di depan mata. Nah, masalah pemilihan itu kembali lagi ke dalam hati nurani rakyat. Ini Pancasila yang mengajarkan hal seperti ini. Karena kemurnian nilai demokrasi itu lahir dari hati seorang rakyat. Tidak terdapat unsur pemaksaan. Nah, ini demokrasi yang murni. Nah, maka oleh karena itu, ambil uangnya. Masalah memilih lain lagi, itu urusan kita di balik bilik suara nanti. Nah, itu merupakan suatu tindakan yang cerdas bagi seorang masyarakat. Nah, jadi masyarakat di era society ini harus semakin cerdas, ya. Jangan sampai masyarakat sekarang ini dipermainkan oleh suatu sistem yang tabu. Nah, politik pasar bebas ini memang sudah menjadi suatu kebiasaan mereka yang sedang berlaga di bursa pencalonan, baik itu tingkat daerah ataupun nasional. Nah, objeknya itu adalah rakyat. Rakyat yang menjadi suatu objek dan subjek demokrasi yang dituju oleh mereka. Contoh dari politik pasar bebas misalkan serangan pajar, jual beli suara, dan lain sebagainya yang mengarah dengan hal komersial, itu merupakan tindakan yang dilarang sebetulnya, namun sudah menjadi hal yang biasa. Nah, maka oleh karena itu, nah tadi kita kembali ke dalam konsep ambil uangnya dan masalah memilih itu pasrahkan ke dalam hati nurani kita nanti di balik bilik suara. Nah, untuk menghadapi politik pasar bebas. Nah, lalu politik pasar bebas ini kenapa sih tidak dibendung, itu kan, dan tidak dibasmi? Dan memang sulit yang namanya suatu kecurangan, suatu tindakan yang seperti ini karena masif tidak dapat kita ketahui secara real, secara pasti. Tetapi tidak menutup kemungkinan banyak juga para paslon yang mencalonkan itu sekarang terang-terangan untuk membagikan insentif, ya, membagikan apalah
yang tujuannya untuk memikat hati rakyat. Nah, jadi dalam politik pasar bebas ini kita memang sulit untuk membendung, ya, untuk membasmi, karena memang sudah menjadi kebiasaan di tahun politik, dan memang sebagian masyarakat hal tersebut ditunggu-tunggu memang. Dari kelompok ini memberikan sekian rupiah, dari kelompok ini sekian, ini menjadi suatu perbincangan di kalangan masyarakat yang memang itu tidak mendidik, ya. Jika kita dihitung berdasarkan matematis, ketika kita diberikan 50.000 oleh salah satu paslon atau 100.000, nah itu akan ada nominal yang ditemu jika dibagi ke dalam 5 tahun. Titik temu itu berapa rupiah? Saya yakin tidak nyampe 1.000 rupiah, bahkan 10.000 itu tidak. Jika kita diberi 50.000 ataupun 100.000 yang tujuannya untuk memilih dia. Nah, jadi eval to eval. Maka oleh karena itu, di sini saya mengarahkan masyarakat sebagai objek sekaligus subjek demokrasi harus cerdas dalam menentukan suatu pasangan calon yang akan berlaga di 5 tahun ke depan. Dan tentunya jangan sampai kita tertipu dengan janji manis, apalagi yang namanya hal-hal politik pasar bebas. Nah, jadi apa saja sih tindakan politik pasar bebas? Seperti tadi, yaitu segala sesuatu yang mengarah ke dalam komersial itu merupakan suatu politik pasar bebas. Ya, memang alih-alih sosialisasi tidak apa-apa. Cuman ada apa di balik sosialisasi itu. Nah, jadi kita harus cerdas dalam memilih pemimpin, dan kita harus memiliki analisa dalam memilih seorang pemimpin. Ya, analisa dulu pemimpin yang memang mampu, kompeten memimpin negara ini selama 5 tahun ke depan, itu yang kita pilih, dan tidak berdasarkan pelanggaran-pelanggaran yang ada, gitu kan, apalagi melanggar suatu etika, melanggar suatu hak asasi manusia dan lain sebagainya. Itu sudah menyalahi aturan sebenarnya, apalagi aturan yang diobok-obok demi kepentingan itu sebenarnya sudah dilarang dalam demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila kan ini mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam sistem demokrasi. Yang namanya pasar bebas ya tentunya dilarang. Tetapi ya kita sebagai masyarakat harus cerdas bahwa ketika ada komersialisasi dalam suatu sistem demokrasi, ambil uangnya, memilih seorang pemimpin itu urusan hati nurani kita. Jadi agar kemurnian demokrasi lahir dari hati nurani rakyat tanpa ada paksaan. Nah, itu semua didasari oleh analisa. Analisa pemimpin yang memang cocok tidak nih dengan kebijakan-kebijakan untuk rakyat. Ya, kebijakannya pro rakyat atau tidak intinya. Nah, maka oleh karena itu kita sudah tahulah ya yang namanya politik pasar bebas. Tentunya hal yang mengarah terhadap komersialisme pada pasangan atau paslon ya yang berlaga di bursa pencalonan. Dan yang sering terjadi itu adalah serangan pajar memang, di mana H-1 pesta demokrasi. Nah, di sini pajar, namanya pajar itu adalah terbit matahari. Nah, sebelum siang, nah waktu pajar mereka pada berkeliaran. Jangan lupa ini itu. Nah, ini merupakan suatu tindakan yang dilarang sebetulnya dalam konsep demokrasi Pancasila. Tetapi ya kita hanya bisa mengedukasi rakyat ya, supaya rakyat ini cerdas dalam menghadapi suatu tantangan. Ini tantangan politik pasar bebas ini, tantangan bagi kita, tantangan yang besar dan berat sebetulnya, karena tantangan ini sudah mendarah daging pada kalangan masyarakat, ya, sudah tidak dapat dibendung.
Nah, alhasil, nah kita menyadarkan, tugasnya untuk menyadarkan masyarakat agar tidak terlibat dalam politik pasar bebas. Karena itu memang sungguh perilaku yang tidak normatif dalam negara yang memiliki sistem demokrasi ini. Ya, kita tegakkan demokrasi yang murni, ya, tanpa ada unsur paksaan, tanpa ada arahan melalui politik pasar bebas. Karena rata-rata kita itu mengumpulkan orang alih-alih sosialisasi seperti yang setelah saya jelaskan tadi, yang dimana di situ ada komersial gitu kan. Kita harusnya dalam kontestasi ini yang beradu itu ada gagasan. Si A dengan si B beradu gagasan. Gagasan si A ini akan berefek positif ke golongan yang mana dan akan berefek negatif pada instansi apa. Nah, ini seharusnya yang dibahas itu adalah suatu kebijakan, gagasan, ide, cita-cita. Jangan malah terbalik, yang kita sedang beradu itu adalah beradu finansial. Oh, si ini memberikan sekian ratus ribu, si ini sekian ratus ribu. Oh, kita pilih yang lebih banyak. Nah, ini sebenarnya salah, ya, termasuk dalam politik pasar bebas juga. Maka oleh karena itu mari kita lihat. Nah, mari kita analisa pemimpin yang memang cocok untuk negeri ini. Bagaimana cara menganalisanya? Melihat latar belakang, melihat dia berada di organisasi mana, melihat track record. Track recordnya itu seperti apa sih pasangan calon ini, 1, 2, 3, atau 4, 5, 6 ya. Nah, ini kita harus bisa menganalisis. Itu jangan asal memilih dan jangan ikut-ikutan. Nah, jadi supaya demokrasi di Indonesia ini berkualitas, tentunya kita harus menerapkan analisa dalam memilih seorang pemimpin. Tidak apa-apa dalam suatu keluarga memiliki suatu perbedaan pandangan. Tidak masalah, ini demokratis. Tetapi ketika ada suatu pandangan yang lebih real, jelas, positif, nah, kenapa kita tidak share, ya? Kenapa kita tidak bagikan? Karena memang itu hal positif. Nah, tentunya yang kita harapkan dalam demokrasi Pancasila ini, politik pasar bebas ini musnah. Tidak ada. Karena memang kasihan orang yang memiliki gagasan yang bagus, positif, pro rakyat, dengan adanya politik pasar bebas akan kalah dengan orang yang memiliki kecukupan finansial, orang yang memiliki uang banyak. Nah, jadi kita eval to eval. Yang satu berlaga atau perang gagasan, yang satu dilawan oleh money politik. Nah, ini tidak eval to eval, ya, karena memang itu adalah tindakan yang pragmatis, tidak mendidik, ya. Kalau kita bayangkan seperti tadi saya jelaskan, 50.000 bagi 5 tahun, berapa rupiah sih yang ketemu? Kita rugi sebagai masyarakat, sebagai warga negara, rugi sekali. Maka oleh karena itu, jika ada hal seperti itu, ya kita jangan tolak uang, kita ambil saja. Tetapi masalah memilih itu masalah hati nurani, ya, mana yang worth it untuk memimpin negeri ini, yang memiliki kapasitas, yang memiliki kedekatan dengan rakyat, yang memiliki kebijakan terhadap rakyat, yang semuanya itu adalah pro rakyat. Mari kita pilih. Jangan asal memilih pemimpin. Ini satu pendidikan yang memang penting namun sulit diterapkan. Karena memang arus globalisasi dalam demokrasi ini sudah kuat menerjang anak bangsa. Nah, sehingga seakan-akan hal yang memang negatif itu serasa positif saja, padahal itu salah. Nah, tentunya pesan dari konteks politik pasar bebas ini, karena yang namanya politik pasar bebas ini motifnya itu beragam, ya, tidak dapat ditebak,
yang tujuannya kita sudah tahu semua, bertujuan ke dalam hal apa. Nah, tentunya yang harus kita bangkitkan adalah hati nurani kita. Rezeki tidak boleh ditolak, tetapi dalam memilih pemimpin itu sesuai dengan hati nurani kita. Ya, nah, mungkin itu saja sifatnya sekilas yang saya sampaikan dalam konteks demokrasi Pancasila. Memang dalam poin politik pasar bebas ini kita sulit untuk memprediksi karena motifnya itu banyak sekali. Nah, maka oleh karena itu kita harus cerdas dalam memilih seorang pemimpin. Tentunya saya kembali lagi ke dalam hal tersebut karena itu menjadi suatu solusinya. Kita harus cerdas. Karena itu menjadi solusi untuk melawan politik pasar bebas. Sehingga nanti ketika mereka sadar, oh ternyata memang uang itu bukan sebagai penggerak atau motor dalam satu kemenangan. Ini bagaimana caranya untuk menegakkan hal tersebut. Nah, maka oleh karena itu tanggal 14 Februari ketika ada serangan apapun yang datang kepada kita, kita ambil teori yang sudah saya jelaskan. Rezeki tidak boleh ditolak, namun kita kembali ke dalam demokrasi yang murni, demokrasi yang dihasilkan oleh hati nurani kita sebagai rakyat. Maka oleh karena itu kita analisa pemimpin yang memiliki kapasitas untuk memimpin daerahnya, untuk memimpin negaranya. Mudah-mudahan di tanggal 14 Februari kita nanti dapat melaksanakan pesta demokrasi dengan positif. Mungkin itu saja, tidak terlalu banyak yang saya bahas mengenai politik bebas ini. Politik pasar bebas ini yang terpenting kita yang lebih cerdas dalam menghadapi segala sesuatu hal yang akan terjadi di nanti H-1. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan terwakili dengan apa yang telah ditanyakan dan apa yang telah diambil dari konteks pembahasan ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.